Menteri KKP tolak bongkar pagar laut. John Sitorus, Kabinet Merah Putih seperti punya dua matahari. Gini, kalau pencabutan kan tunggu dulu dong. Kalau sudah ketahuan siapa yang nanam, lebih mudah. Kalau nyabut kan gampang ya. Tapi kan nyabut juga seperti kemarin misalnya saya mendengar berita ada pembongkaran oleh institusi Angkatan Laut, misalnya seperti ya, saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Kalau sampai kemudian kita nggak bisa dapat siapa yang memasang, kan akan repot. Harus ada keputusan hukum itu kalau seandainya itu melanggar. Tapi sudah pasti itu melanggar karena kita cek tidak ada izin. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut ya, untuk membuka akses terutamanya ya bagi para nelayan yang akan melaut. Kalau untuk kepentingan rakyat ya, Angkatan Laut, TNI khususnya ya, kita akan tampil ke depan. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada yang ada yang mengakui. Kita perlu koordinasi lebih lanjut. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam satu hari. Ya, kita akan ya atur mekanismenya. Minimal target saya hari ini 2 km. Inilah sebuah secara tidak langsung memang kita sudah mendapatkan kelancaran ya dalam berlayar ya, walaupun semuanya belum selesai karena ini perlu bertahap. Jadi kebetulan di sini kendalanya ombak ya? Iya, walaupun belum selesai kami sudah merasakan dampaknya ya, karena sudah lebih mudah lagi untuk melewati jalur yang dilewati nelayan. Teruntuk Bapak Menteri KKP yang menolak perintah Bapak Presiden untuk mencabut pagar laut di Tangerang. Asli Pak, Bapak keren banget. Ini baru gambaran pejabat kita. Lagian apalah gitu ya Pak, perintah dari Bapak Presiden, nggak gentar lah ya. BTW Bapak ingat kan Pak ya, Presiden kita tuh siapa sekarang ya Pak ya? Bukan malah ingat yang lama gitu. Enggak lah ya, nggak mungkin lupa lah ya. Masa Menteri KKP lupa Presidennya siapa? Lagian saya yakin banget itu pasti emang buat barang bukti aja kan Pak. Makanya diulur-ulur pencabutan si pagar lautnya itu. Ya nggak mungkin lah ya buat lobby-lobbyan sama yang punya proyek dulu ya kan, nggak mungkin lah. Pokoknya saya salut banget sama Bapak Menteri KKP ini. BTW kira-kira pencabutan pagar laut ini bisa digagalkan nggak ya Pak ya? Kalau misalnya bisa, saya izin buat kasih opsi Pak. Mendingan yang dicabut jabatan Bapak aja. Jadi Pak Prabowo beserta jajarannya jangan termakan hoax pagar laut ini milik PIK 2 atau milik Agung Sedayu ya Pak. Pagar laut ini saya bisa pastikan milik nelayan warga sini Pak. Yang bilang pagar laut ini milik Sembilan Naga itu provokator Pak. Niatnya mau rasis ke warga minoritas dan mau adu domba bangsa. Ditangkapin aja tuh Pak orang yang bikin gaduh kayak gitu Pak. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten untuk dicabut. Dan ketika ada seorang menteri berani bicara ke media untuk membantah langsung, untuk melawan langsung instruksi presiden, inilah yang membuat banyak orang menjadi curiga, jangan-jangan presidennya bagi menteri KKP itu, presidennya bukan Presiden Prabowo. Itulah yang kemudian perlu dipertanyakan, dia ini tunduk kepada siapa? Ini nggak masuk di akal gue nih Wan. Gimana suatu daerah pesisir atau masih laut gitu ya, ada HGB-nya gitu loh. Cek di pagar lautnya itu sampai mana, dari mana dan sampai mana. Ketika kami cek kan, dari barat ke timur itu ternyata terhubung ke Pantai Indah Kapuk. Kepala desa membujuk warga untuk menjual tanah. Kepala desa itu kabarnya, dan menurut penelusuran Eji, mereka mendapatkan komisi. Saya ke sana, saya lihat benar, saya bilang ini ada apa Pak? Saya mau masang bambu. Saya masang bambu, dia bilang saya ngebatasin tanah saya. Oh, dasarnya apa? Ada gambar ukurnya dari BPN. Oh iya. Akhirnya saya nunjuk-nunjuk batas mana gitu. Itu tangan saya nunjuk. Dan saya bilang, Pak, kalau misal Bapak ngebatasin tanah dia, emang kebetulan tanah dia itu tanah milik, ada akta jual belinya, saya dilihatin ke saya juga. Dan udah abrasi, emang di Kohot ini banyak yang abrasi dah. Ada yang abrasi, termasuk orang tanah orang tua saya juga abrasi, dan abrasi ini udah lama ya. Jadi terlihat bahwa ini kabinet tidak punya semacam
pembagian tugas yang jernih itu atau inisiatif dari para menteri itu, beberapa menteri bahkan mengelak untuk masuk dalam kontroversi. Jadi kalau kemudian Pak Prabowo mengambil alih isu itu dan memerintahkan TNI Angkatan Laut untuk membongkar pagar itu menanda bahwa ada yang betul-betul tidak berjalan. Ada zaman saya 5 tahun, alhamdulillah ikan laut tuh di mana-mana. Bu Prayogo tuh nganterin mangga harum manis hampir tiap minggu, karena kalau dia ke pasar bisa dapat ikan gede-gede. Terus inget gara-gara Bu Susi ikan di pasar itu segar-segar, maka dia bawa oleh-oleh mangga harum manis Pak, 1 dus. Dulu di Bangka saya tahu waktu zaman saya tuh cumi-cumi satu malam masyarakat mancing saja bisa dapat 10 kilo Pak, nelayan kecil. Pulang bisa bawa uang 1,5 juta karena harganya 150 ribuan di Bangka. Karena kapal-kapal besar tidak ke pinggir, jadi masyarakat Bangka Belitung mereka semua dapat cumi mudah. Nah kalau laut ini kita jaga, nelayannya kita bisa nangkap dengan mudah, 1 kilo cumi itu bisa beli 10 kilo beras. Bu, artinya untuk saya kebijakan yang salah, policy yang salah, anggaran yang salah, itu semua harus segera dievaluasi. Kalau singkong, beras, ngapain tanam-tanam bikin food estate? Menurut saya lebih baik nelayan suruh tangkap. Perlu import, kita punya duit banyak. 1 kilo ikan udang bisa beli 10 kilo beras. John Sitorus kembali melontarkan kritik tajam, kali ini menyasar Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono yang dikabarkan tidak setuju dengan langkah TNI AL mencabut pagar laut di pesisir Tangerang. John mempertanyakan kejanggalan sikap Menteri KKP yang terlihat bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Ada yang aneh di kabinet Prabowo saat ini. Bagaimana bisa seorang Menteri KKP tidak setuju dengan presidennya, ujar John dalam keterangannya di X @JohnSitorus_18 tanggal 20 Januari tahun 2025. Dikatakan John, mestinya Menteri KKP tetap tegak lurus pada perintah yang dikeluarkan Presiden Prabowo sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Padahal perintah Presiden jelas, cabut pagar laut di Tangerang. Prabowo harus hati-hati dengan menteri semacam ini, cetusnya. Ia bahkan menyinggung kemungkinan adanya perintah dari presiden lain yang memengaruhi langkah sang menteri. Bisa jadi, ada perintah dari presiden dari benua lain sehingga dia tidak senang saat TNI AL mencabut pagar bambu tersebut, John menuturkan. John menyoroti potensi konflik kepentingan yang muncul antara TNI dan rakyat dengan KKP, ATR BPN, polisi, hingga pemerintah daerah. Ini seperti prediksi saya sebelumnya. Kabinet Merah Putih seperti punya 2 matahari kembar, imbuhnya. Ia mendesak Presiden Prabowo untuk segera mengatasi persoalan tersebut demi menjaga soliditas kabinet dan mencegah terjadinya konflik yang lebih besar. Prabowo harus menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai ada musuh dalam selimut, tandasnya. Sebelumnya, keberadaan pagar laut sepanjang 30 km tidak hanya menimbulkan kehebohan karena pelaku pemagaran masih terkesan misterius, tapi juga menuai pro kontra dalam proses pembongkarannya. Diketahui, aparat TNI melalui TNI AL bersama nelayan telah memulai pembongkaran pagar laut tersebut pada Sabtu, 18/1. Namun langkah itu ternyata menimbulkan pro kontra. Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto sendiri menyatakan akan terus melakukan pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang. Pasalnya, pembongkaran pagar laut merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Sudah perintah Presiden, lanjut pembongkaran, ujar Jenderal Agus kepada wartawan, Minggu tanggal 19 Januari tahun 2025. Jenderal Agus mengungkapkan, keberadaan pagar laut itu sangat mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Pagar yang terbuat dari bambu itu menghalangi akses nelayan saat hendak melaut. Masyarakat yang mau mencari ikan tidak ada akses, sehingga dibuka supaya masyarakat bisa mencari ikan ke laut, tegasnya. Jenderal Agus menyatakan, pagar laut sepanjang 30,16 km tersebut akan dicabut sepenuhnya dalam waktu dekat.